Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT, perkenalkan nama saya Alia Utari dengan NIM 85689169. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan serta penerapan di dunia pendidikan. Yang pertama adalah peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa saja, tetapi juga menjadi ilmu yang memiliki dasar pemikiran yang jelas, sistematis, dan dapat bertanggung jawab. Dalam pendidikan, filsafat ilmu berfungsi untuk mengkaji 1. Apa hakikat pendidikan? 2. Bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? 3. Untuk tujuan apa pendidikan dilaksanakan? Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan memiliki arah yang lebih jelas, karena setiap teori, metode, maupun kebijakan pendidikan harus didasarkan pada pemikiran ilmiah dan nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya menekankan penguasaan materinya saja, tetapi juga membentuk karakter, moral, kreativitas, dan kemampuan sosial peserta didik. Hal ini menjadi karena filsafat ilmu terus berkembang melalui refleksi terhadap praktik pendidikan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran mendorong munculnya pemikiran baru tentang etika penggunaan teknologi, cara belajar siswa, dan perubahan peran guru di era modern. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan melalui 3 aspek. Yang utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dikaji dalam pendidikan. Di dalam pendidikan juga ontologi membantu menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pendidikan? Yang kedua, apa tujuan pendidikan? Dan ketiga, apa yang dipelajari pendidikan? Contohnya, peserta didik bukan hanya sebagai penerima ilmu saja, tetapi individu yang memiliki potensi, emosional, dan karakter yang perlu diperkembangkan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Di dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, pendekatan pelajar, dan cara guru menyampaikan ilmu. Contohnya, penggunaan pembelajaran konstruktivis yang membantu siswa aktif mencari dan membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan filsafat ilmu. Di dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta membentuk karakter yang baik. Pendidikan tidak hanya cukup menghasilkan siswa yang pintarnya saja, tetapi juga siswa yang memiliki moral, bertanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dari ketiga aspek, filsafat ilmu membantu penghasilan berbagai masalah pendidikan secara lebih mendalam dan kritis. Yang keempat adalah contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap siswa memiliki potensi dan kemampuannya yang berbeda-beda. Dari ontologi, peserta didik
dipandang sebagai individu yang aktif dan unik. Dari sisi epistemologis, belajar dilakukan melalui proyek, diskusi, dan pengalamannya langsung. Yang ketiga yaitu aksiologi. Kurikulum tidak hanya mengejar nilai akademiknya saja, tetapi membentuk karakternya juga. Contoh lain dalam proses pembelajaran adalah penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menerima teori tetapi juga belajar melalui pengalaman nyata, kerjasama, dan pemecahan masalah.